Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri atas nama Fikria dan rekan saya atas nama Sabita Reskiani. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah patologi yaitu Ibu Apoteker Denianti SPA MSI. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Makassar dengan program studi S1 Farmasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu untuk mengetahui apa itu cedera sel dan adaptasi sel. Namun, sebelum itu, jika kamu tertarik dengan jurusan farmasi, Universitas Pancasakti Makassar adalah tempat yang paling tepat. Dengan fasilitas yang modern, dengan dosen-dosen yang berpengalaman, kami siap membantu kamu untuk mencapai tujuan. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Kembali ke topik pada video kali ini, yaitu tentang cedera sel dan adaptasi sel, di mana nantinya akan membahas tentang adaptasi sel, diantaranya ada hipertrofi, hiperplasia, atrofi, dan metaplasia. Nah, yang pertama adalah hipertrofi, di mana hipertrofi ini merupakan peningkatan ukuran sel individu tanpa peningkatan jumlah sel yang bisa menyebabkan pembesaran jaringan atau organ. Nah, secara etimologi, hipertrofi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hyper artinya berlebihan, dan trofi artinya makan atau nutrisi, yang mengacu pada pertumbuhan berlebihan. Nah, secara etiologi, hipertrofi ini dapat disebabkan oleh peningkatan beban fungsional, misalnya latihan fisik pada otot, stimulasi hormon seperti hormon pertumbuhan atau hormon estrogen, atau kondisi patologis seperti hipertensi pada jantung atau biasa disebut hipertrofi vertikal kiri, atau genesis atau inti materi. Hipertrofi ini terjadi melalui peningkatan sintetis protein dan komponen sitoplasma, sering dipicu oleh sinyal molekuler seperti faktor pertumbuhan. Nah, hal ini merangsang translasi mRNA untuk pembentukan organel. Ini adalah respon adaptasi untuk meningkatkan kapasitas fungsional sel. Nah, pada perubahan morfologinya atau gambaran klinisnya, hipertrofi ini merupakan sel yang tampak lebih besar dengan inti yang lebih besar dan lebih padat. Sitoplasma meningkat. Secara klinis, organ seperti jantung atau otot menjadi lebih besar, tetapi fungsi mungkin tetap normal atau tergantung. Misalnya, hipertrofi jantung itu dapat menyebabkan seseorang itu gagal jantung. Kemudian ada hiperplasia. Hiperplasia ini merupakan peningkatan jumlah sel dalam jaringan atau organ melalui proliferasi sel yang bisa menyebabkan pembesaran jaringan. Nah, secara etimologi, hiperplasia ini berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu hyper artinya berlebihan dan plasia itu artinya pembentukan. Jadi, hiperplasia ini merupakan pembentukan yang berlebihan. Nah, secara etiologi, ini disebabkan oleh stimulasi hormon, misalnya estrogen pada endometrium uterus. Nah, inflamasi kronis atau seperti hiperplasia prostat atau kompensasi setelah kerusakan, misalnya regenerasi hati. Nah, pada bagian patogenesis atau inti materi, ini melibatkan aktivitas siklus sel menjadi sinyal mitogenik yang merangsang mitosis, sering melibatkan faktor pertumbuhan seperti EGF atau sitokin. Nah, ini adalah respon proliferatif untuk menggantikan sel yang hilang atau meningkatkan fungsi sel. Nah, pada bagian perubahan morfologi atau gambaran klinisnya, jaringan ini menjadi lebih tebal dengan peningkatan densitas sel, tetapi struktur sel individu tetap normal. Nah, dari segi klinisnya, ini bisa menyebabkan pembesaran organ atau biasa disebut misalnya hiperplasia payudara atau prostat, yang mungkin jinak atau prekursor kanker jika tidak terkendali. Nah, kemudian ada yang dikatakan atrofi. Atrofi ini merupakan penyusutan ukuran sel atau jaringan akibat penurunan massa seluler, sering tanpa kehilangan sel. Nah, secara etimologi ini berasal dari bahasa Yunani juga, artinya tanpa, kemudian trofi artinya makan atau nutrisi, yang berarti kekurangan nutrisi. Nah, secara etiologi disebabkan oleh malnutrisi, inaktivitas, atau misalnya atrofi otot pada imobilisasi. Nah, kemudian ada penurunan aliran darah atau biasa disebut dengan iskemia, kemudian atau penuaan fisiologis. Juga dapat terjadi akibat penyakit seperti atrofi pada otak demensia. Nah, kemudian pada bagian
patogenesis atau inti materi terjadi melalui penurunan sintetis protein dan peningkatan degradasi sitoplasma oleh silososom atau autofagi. Nah, hal ini sering dipicu oleh defisiensi nutrisi atau sinyal apoptosis. Ini adalah respon adaptasi untuk menghemat energi tetapi dapat menjadi patologis. Nah, pada perubahan morfologinya atau gambaran klinisnya, sel ini menjadi lebih kecil dengan inti yang menyusut, sitoplasma yang berkurang, jaringan tampak tipis dan berkerut. Nah, dari gambaran klinisnya, hal ini menyebabkan kelemahan fungsional atau misalnya atrofi otot pada stroke atau penurunan kapasitas organ, misalnya atrofi sintesis pada hipogonadisme. Kemudian ada yang dikatakan metaplasia, di mana metaplasia ini merupakan perubahan diferensiasi sel dari satu tipe ke tipe yang lain dalam jaringan epitel. Nah, hal ini sering sebagai respon terhadap stroke kronis. Nah, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani meta artinya perubahan dan plasia artinya pembentukan, yang berarti perubahan pembentukan. Nah, dari segi etiologinya, hal ini disebabkan oleh iritasi kronis seperti merokok atau metaplasia squamosa pada bronkus. Kemudian reflux asam atau metaplasia Barrett pada esofagus. Kemudian ada defisiensi vitamin A atau metaplasia karatinisasi. Kemudian dari faktor patogenesis atau inti materi ini melibatkan programming genetik atau epigenetik sel induk. Hal ini dipicu oleh faktor lingkungan yang mengubah ekspresi gen, memungkinkan diferensiasi ulang menjadi tipe sel yang lebih tahan atau misalnya epitel kolumnar menjadi squamosa. Ini adalah mekanisme adaptasi tetapi dapat meningkatkan risiko kanker. Nah, untuk perubahan morfologinya atau gambaran klinisnya, struktur jaringan berubah. Misalnya, epitel kolumnar menjadi squamosa dengan sel yang tampak abnormal. Nah, dari segi klinis, ini sering asimptomatik tetapi dapat menyebabkan gejala seperti dyspnea atau metaplasia bronkial atau berisiko tinggi untuk dysplasia dan kanker. Misalnya, metaplasia Barrett sebagai prekursor adenokarsinoma esofagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep reversibel dan irreversibel dalam proses seluler, serta perbedaan antara kematian sel yang melalui nekrosis dan apoptosis. Secara umum, proses reversibel merupakan keadaan di mana sel mampu pulih dari stres atau kerusakan sementara apabila faktor penyebabnya dihilangkan, sehingga fungsi dan integritas sel tetap terjaga. Sebaliknya, irreversibel terjadi saat kerusakan mencapai tingkat tertentu yang tidak lagi memungkinkan pemulihan, menyebabkan sel harus mengalami proses degenerasi atau kematian sel secara permanen. Pemahaman ini sangat penting dalam konteks patologis maupun fisiologis, karena menentukan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan dan pengembangan terapi yang tepat. Dalam konteks respons stres sel, perubahan reversibel dapat berupa edema, akumulasi bahan-bahan tertentu, atau disfungsi sementara yang masih dapat diperbaiki dengan adanya respirasi dan mekanisme pemulihan. Sebaliknya, ketika kerusakan mencapai tingkat yang irreversibel, misalnya melalui kerusakan membran inti, denaturasi protein, atau cedera mitokondria yang parah, maka proses tersebut berpotensi menimbulkan kematian sel. Dalam hal ini, sel tidak lagi mampu mempertahankan fungsi normalnya dan harus mengalami proses kematian sel yang terprogram atau tidak terprogram. Selanjutnya, kita perlu memahami dua jalur kematian sel utama, yaitu nekrosis dan apoptosis. Nekrosis adalah bentuk kematian sel yang tidak terkendali dan biasanya dipicu oleh cedera berat seperti trauma, infeksi, atau kekurangan oksigen yang menyebabkan membran sel rusak dan isi sel bocor ke lingkungan sekitar.
Proses ini sering disertai inflamasi dan dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang luas. Di sisi lain, apoptosis merupakan proses kematian sel yang terprogram dan terkendali, di mana sel mengalami perubahan morfologis tertentu seperti pengerutan, fragmentasi kromatin, dan pembentukan bahan apoptotik yang kemudian akan dihapus oleh sistem imun tanpa menimbulkan inflamasi. Kedua mekanisme ini memiliki peran penting dalam menjaga homeostatis dan pemeliharaan jaringan tubuh secara sehat. Memahami proses cedera sel dan kematian sel ini sangat penting dalam konteks diagnosis sel dan pengembangan terapi. Cedera reversibel memberi peluang untuk penyembuhan dan pemulihan fungsi sel, sementara cedera irreversibel dan kematian sel yang harus diwaspadai sebagai indikator kerusakan yang serius. Pengetahuan tentang nekrosis dan apoptosis membantu ilmuwan dan tenaga medis untuk menilai tingkat kerusakan, mengidentifikasi penyebabnya, serta merancang strategi penanganan yang efektif. Dengan pemahaman mendalam mengenai proses ini, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mendiagnosis penyakit dan mengembangkan terapi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kerusakan jaringan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.